Ketemu lagi dengan Kak Siska nih minggu ini. Gimana satu minggunya? Semuanya happy? Bersukacita? Kayak Kak Siska nih hari ini sangat bersukacita ketemu dengan adik-adik semua yang ada di rumah. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini, buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk segala sesuatunya yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Bapa, sebentar lagi kami mau mulai ibadah kami secara online. Kiranya Kau berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, masih ingat nggak ayat hafalan di minggu lalu? Agak panjang ya ayat hafalan di minggu lalu, tapi kita mau baca sama-sama yuk. Ayat hafalan kita di minggu lalu diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 39. Matius 22 ayat 37 sampai 39 yang berbunyi, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama nih. Semuanya udah siap? Siap dong. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kenapa kalau mama kasih uang untuk persembahan banyak sekali? Tapi kalau aku minta untuk jajan atau beli mainan, nggak boleh. Aku ambil aja kali ya buat jajan di sekolah nanti, buat beli es krim sama buat beli mainan. Selamat pagi adik-adik Impact Kids. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Firman Tuhan kali ini yaitu dari cerita Abraham dan Ishak. Allah tahu bahwa rencana penyelamatan rahasianya hanya bisa berhasil jika Abraham benar-benar mempercayainya. Allah harus memastikan bahwa Abraham akan melakukan apapun yang Tuhan minta. Jadi, beberapa tahun kemudian Allah meminta Abraham untuk memberikannya sebuah hadiah adik-adik. Abraham suka memberi kurban persembahan kepada Allah. Tetapi kali ini Allah tidak menginginkan seekor domba atau kambing untuk dipersembahkan. Allah ingin Abraham memberikan sesuatu yang lebih dari itu. Kira-kira adik-adik tahu tidak Allah meminta apa pada saat itu? Allah meminta Abraham untuk mengorbankan anak satu-satunya yang bernama Ishak. Nah, adik-adik, apakah menurut adik-adik kalau Abraham itu mau mempersembahkan Ishak sebagai korban persembahan? Abraham harus meletakkan Ishak di atas altar dan membunuhnya sebagai korban. Bagaimana mungkin Allah memintanya melakukan hal yang begitu mengerikan?
Abraham tidak mengerti maksud Tuhan saat itu. Keesokan harinya, Abraham membawa Ishak untuk pergi ke suatu tempat. Mereka mendaki jalanan yang curam dan berbatu-batu untuk ke gunung. Lalu, saat itu Ishak bertanya kepada Abraham, "Bapak, di manakah korban persembahan yang akan kita persembahkan?" Lalu Abraham saat itu menjawab, "Tuhanlah yang akan menyediakan korban persembahan untuk mereka." Lalu mereka pun membangun altar dan meletakkan kayu di atasnya. Tangannya gemetar dan ia mengangkat pisau tersebut tinggi-tinggi ke udara. Tiba-tiba Abraham mendengar ada suara, "Berhenti!" Kata Allah, "Jangan sakiti anak itu. Aku ingin dia hidup dan tidak mati. Aku kini tahu bahwa engkau benar-benar mengasihi aku, karena engkau mau memberikan anakmu satu-satunya." Wah, adik-adik, Abraham saat itu merasa sangat bersuka cita. Tiba-tiba Abraham melihat seekor domba jantan di sekitar mereka. Abraham pun mengambil domba tersebut. Allah telah memberikan kepada mereka apa yang mereka butuhkan. Domba yang Abraham temukan tadi menjadi pengganti Ishak untuk korban persembahan. Abraham benar-benar mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Meskipun ia harus mengorbankan anaknya yang tunggal Ishak, tetapi Abraham tetap taat kepada perintah Allah. Allah menyelamatkan Ishak dengan tepat pada waktunya. Nah, adik-adik, Allah juga ingin kita untuk selalu taat dan percaya kepadanya. Ketika kita mengenal siapa Tuhan kita dengan cara membaca firman Tuhan setiap hari, maka kita akan menjadi anak yang taat dan kita tahu bahwa Tuhan terlebih dahulu telah mengasihi kita dan Dia akan memberikan yang terbaik kepada kita. Sekarang kita mau membaca ayat hafalan kita pada minggu hari ini ya adik-adik. Ayat hafalan kita diambil dari Mazmur 36 ayat 6. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Dan yang terakhir, kita baca kalimat komitmen kita ya adik-adik. Aku Impact Kids, aku percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk hidupku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman Tuhan pada hari ini. Kami sudah belajar dari kisah Abraham dan Ishak. Abraham yang selalu menuruti dan taat kepada perintah Tuhan. Bapa, kami juga mau seperti Abraham yang menjadi anak-anak yang taat pada perintah Tuhan saja. Bantu kami Tuhan Yesus melalui perantara Roh Kudus agar kami boleh selalu berada pada jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami mau melakukan aktivitas kami selanjutnya. Tuhan juga yang pimpin. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Aku merasa sangat menyesal. Seharusnya aku tidak mengambil uang persembahanku untuk membeli yang aku mau. Bapak Abraham saja merelakan anaknya yang tunggal sebagai korban persembahan. Aku kembalikan lagi deh.
kamu belajar, belajar yang pintar. Waktu kamu berdoa, doa sepenuh hati. Waktu membaca firman, baca sungguh-sungguh. Waktu kamu bermain, ini waktunya kamu bermain. Ada waktu bermain, ada waktu belajar, ada waktu berdoa, apalagi baca firman. Harus seimbang, harus seimbang. Ada waktu bermain, ada waktu belajar, ada waktu berdoa, apalagi baca firman. Harus seimbang, harus seimbang. Kalau kamu lagi belajar, harus belajar sungguh-sungguh. Jangan malah main-main. Kalau lagi berdoa, juga berdoa yang sungguh-sungguh. Jangan main-main. Nah, ada waktunya kamu bermain, nikmatilah untuk kamu bermain. Tapi kalau waktunya sungguh-sungguh, serius, ayo kita sungguh-sungguh mengerjakannya untuk Tuhan. Ada waktu bermain, ada waktu belajar, ada waktu berdoa, apalagi baca firman. Harus seimbang, harus seimbang. Ada waktu bermain, ada waktu belajar, ada waktu berdoa, apalagi baca firman. Harus seimbang, harus seimbang. Wah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung ibadah kita di minggu ini. Semuanya gimana? Terberkati dengan firman Tuhan hari ini? Pasti dong. Kita mau belajar firman Tuhan lagi nih di minggu depan dan melakukan aktivitas-aktivitas seru lainnya. Tapi sebelum itu, kalau adik-adik sudah mengerjakan aktivitas di minggu ini, jangan lupa untuk mengirimkan fotonya atau videonya di call center Impact Kids di bawah ini. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Bye-bye.